Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas strategi pengembangan media pembelajaran. Kali ini akan mempresentasikan produk dari media pembelajaran kami, yaitu presentasi tentang kewirausahaan. Next. Ya, mungkin sebelum masuk ke bagian outline, kami izin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Abilan Rodin dengan NIM 222410102083. Next, mungkin dari teman-teman bisa perkenalan. Saya Robitur Rahman dengan NIM 222410102003. Saya Muhammad Adi Irawan dengan NIM 222410102081. Saya Fani Wildan Fuadi dengan NIM akhir 29. Dan saya Tantra Wahyudi dengan NIM akhir 2045. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit outline-nya. Jadi apa saja sih yang dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian kewirausahaan, lalu proses kewirausahaan, lalu tujuan kewirausahaan, pasar dan pelanggan, pemasaran dan penjualan, inovasi dan kreativitas, keuangan dan pengolahan keuangan, pengembangan tim dan kepemimpinan. Next. Ya, baik. Apa sih itu kewirausahaan ya, teman-teman? Jadi, kewirausahaan itu adalah proses menciptakan nilai melalui identifikasi, pengembangan, dan perencanaan bisnis, serta eksekusi peluang bisnis yang inovatif dan berpotensi menguntungkan. Jadi, seperti yang ada di gambar ilustrasi, di mana wirausaha itu adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sesuatu peluang, di mana digambarkan dalam ilustrasi itu peluang itu seperti titik-titik itu. Nah, kita bisa mengembangkan peluang tersebut dari titik-titik melalui inovasi-inovasi yang kita lakukan. Makanya kewirausahaan itu adalah identifikasi, pengembangan, dan perencanaan bisnis serta eksekusi. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana sih proses dari kewirausahaan itu sendiri? Mungkin dari teman saya bisa melanjutkan. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu proses dari kewirausahaan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama melakukan identifikasi nilai, yang kedua melakukan pengembangan dan perencanaan bisnis, dan yang ketiga yaitu eksekusi peluang bisnis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu melakukan identifikasi nilai. Pada tahap ini, seorang wirausahawan perlu mengidentifikasi nilai yang dapat ditawarkan kepada pasar atau target market mereka. Proses ini melibatkan 1. Analisis kebutuhan pasar, yang kedua identifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang ketiga penentuan Unique Selling Proposition atau USP. Proses yang kedua yaitu melakukan pengembangan dan perencanaan bisnis. Setelah kita melakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan merencanakan bisnis yang akan dijalankan. Ini mencakup 1. Penyusunan rencana bisnis, yang kedua pengembangan produk atau layanan, dan yang ketiga penentuan model bisnis yang akan dilakukan. Kemudian proses yang ketiga yaitu melakukan eksekusi peluang bisnis. Pada tahap terakhir ini adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya untuk bisnis yang akan dijalankan. Ini mencakup 1. Peluncuran produk atau layanan, yang kedua manajemen operasional, dan yang ketiga evaluasi serta penyesuaian. Baik, untuk tujuan kewirausahaan sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, di mana prosesnya ada 3. Nah, dari 3 proses itu tujuannya sebenarnya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui inovasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemecahan masalah dengan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Jadi seperti yang ada di gambar ilustrasi di samping, di mana di situ ada masalah yang digambarkan sebagai gembok. Nah, masalah itu dipecahkan oleh kewirausahaan itu sendiri, sehingga menciptakan berbagai lapangan pekerjaan yang digambarkan dengan garis-garis, lalu juga pertumbuhan ekonomi dengan adanya titik-titik yang
eh, bervariasi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi itu menggambarkan adanya nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang selanjutnya ini ada pasar dan pelanggan, yang mana pasar ini dalam konsep kewirausahaan itu bukan hanya tempat fisik seperti pasar tradisional atau mall, namun memiliki artian yang lain, yaitu sekelompok orang yang memiliki kebutuhan tertentu dan memiliki kemampuan untuk membeli produk atau layanan. Dan untuk pelanggan itu adalah sekelompok orang atau individu yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang mana pasar dan pelanggan ini adalah fokus utama dalam kewirausahaan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, serta dinamika pasar untuk mengidentifikasi peluang bisnis, memenuhi kebutuhan pasar, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada pemasaran dan penjualan, yang mana pemasaran ini adalah tentang bagaimana cara kita untuk menarik perhatian pelanggan terhadap produk kita, dan penjualan bagaimana proses kita ketika pelanggan tersebut benar-benar membeli produk atau layanan kita. Dan pemasaran dan penjualan ini adalah dua aspek penting dalam kewirausahaan yang berfokus pada promosi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Next. Baik, Yang selanjutnya inovasi dan kreativitas akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk inovasi dan kreativitas, di mana di dalam kewirausahaan sendiri itu inovasi dan kreativitas ini adalah inti dari kewirausahaan, di mana ini melibatkan pengembangan ide-ide yang baru, kemudian solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, atau pendekatan yang unik untuk memecahkan masalah yang ada. Next. Dalam proses inovasi sendiri itu terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada eksplorasi ide, di mana pada tahapan ini kita itu mencari dan mengembangkan gagasan-gagasan baru yang berpotensi untuk menjadi inovasi yang baru. Kemudian yang kedua yaitu tahapan penelitian, di mana pada tahapan ini kita menganalisis kebutuhan pasar dan memastikan ide atau hasil eksplorasi kita itu sesuai dengan permintaan yang ada. Kemudian di tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan prototyping, di mana kita membuat model awal dari produk atau layanan yang kita buat, yang nantinya akan diuji coba. Dan di tahap yang keempat yaitu pengujian, di mana pada tahapan ini kita menguji inovasi yang telah kita buat dan kemudian mengevaluasi serta menyempurnakan ide-ide sebelum diluncurkan ke pasar. Next. Baik, ini juga tidak kalah penting dalam dunia kewirausahaan, yaitu keuangan dan pengelolaan keuangan, di mana keuangan dan pengelolaan keuangan ini merupakan aspek penting dalam kewirausahaan yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Next. Pada pengelolaan keuangan sendiri ini sangat penting, di mana ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana kita menyusun strategi keuangan dan anggaran agar bisnis berjalan sesuai rencana. Dan yang kedua yaitu pengelolaan, di mana pada tahapan ini berarti kita itu mengatur pemasukan, pengeluaran, serta investasi yang ada agar tetap seimbang dan stabil. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, di mana pada tahapan ini kita memastikan arus kas tetap stabil dan bisnis bisa terus berkembang. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu pengembangan tim dan kepemimpinan. Pengembangan tim dan kepemimpinan dalam kewirausahaan melibatkan membangun dan memimpin tim yang aktif untuk mencapai visi dan tujuan bisnis. Dan dalam kewirausahaan tentunya tim yang solid dan kepemimpinan yang efektif sangatlah penting untuk mencapai visi suatu bisnis.
Misalnya dalam pengembangan tim kita bisa melakukan rekrutmen yang tepat, pelatihan, komunikasi yang baik, serta kerjasama yang kuat. Dan dalam pemimpinan, biasanya seorang pemimpin harus memiliki visi yang mampu mengambil keputusan, memberikan motivasi, serta memberikan tugas yang efektif. Dengan tim yang kuat, pemimpinan yang baik, pastinya bisnis dapat berkembang dan tantangan dengan baik. Nah, setelah tahu pentingnya tim dan kepemimpinan, sekarang kita akan rangkum semua yang sudah kita bahas tadi dalam kesimpulan. Kewirausahaan merupakan proses menciptakan nilai melalui inovasi, perencanaan, dan eksekusi peluang bisnis. Proses ini dimulai dengan identifikasi nilai, diikuti oleh pengembangan dan perencanaan bisnis, serta diakhiri dengan eksekusi strategi yang telah dirancang. Keberhasilan kewirausahaan sangat bergantung pada pemahaman pasar dan pelanggan, strategi pemasaran dan penjualan, serta penerapan inovasi dan kreativitas. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan ketebalan bisnis. Tak kalah penting, pengembangan tim dan kepemimpinan juga berperan dalam menciptakan bisnis yang solid dan berkelanjutan. Dan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan secara efektif, wirausahawan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan solusi inovatif bagi masyarakat. Next. Nah, itu dia tadi kesimpulan dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian mengenai kewirausahaan. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami dari kelompok 9 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.